Mustip, setelah sekian purnama akhirnya kita kembali lagi nih di episode kedua podcast kali ini. Kenalin, nama gue Fakih, gue sebagai host di episode podcast kali ini. Nah, sebelum masuk ke topik pembicaraannya, podcast kita kali ini tuh dengan kemasan yang berbeda. Nama podcast kita ini DICE, Deep in Conversation, edisi perkembangan timnas di era Sintayong. Nah, sekarang gue juga sudah bersama bintang tamu yang merupakan juga teman gue. Ya, boleh dikenalan? Halo, gue Vicky Akmal sebagai bintang tamu di podcast kali ini. Ya, Vicky, gue boleh tanya-tanya sedikit nggak sih nih? Lu nonton timnas era Sintayong tuh dari kapan? Gue ngikutin era pelatih Sintayong itu mulai dari tahun 2022. 2022. Nah, menurut lu nih, ada nggak sih perkembangan yang spesifik gitu di era Sintayong ini? Ya, menurut gue sih semenjak kedatangan ST, timnas mulai berkembang sedikit demi sedikit. Mulai dari segala latihan fisiknya yang dibenerin, passing, dan ada berbagai macam yang lainnya mulai dari internal ya mungkin. Para pemainnya juga tuh gimana sih para pemain dibawa ke pelatihan Sintayong ini? Kan sejak kedatangan ST kan mungkin pelatihnya itu pemain ini semua ya jatuhnya pemain warisan dari Pelatih sebelumnya. Jadi ST tinggal melanjutkan ya karena dia posisinya masih baru datang. Jadi dengan pemain seadanya aja yang biasanya dipanggil di pelatih sebelumnya. Nah, yang gue salut dari STI juga nih, dia ngelatih tuh nggak dari nol, dia ngelatih tuh dari minus. Kayak misalnya pemain-pemain sebelumnya tuh stamina-nya kurang, cara passing-nya gimana, cara bermainnya gimana. Iya, karena pemain-pemain sebelumnya itu benar-benar melatih itu hanya taktiknya aja. Jadi mulai dari fisik sama passing-passing itu nggak dilatih kan. Di zaman kepelatihan sebelumnya kan timnas cuma mengandalkan long ball. Selain itu lari juga nggak kuat kan? Iya, paling ya 60 menit ngos-ngosan long ball gitu kan. Ya, main lapangan futsal gitu. Iya. Lapangan kecil ya sekalian biar nggak capek. Iya, gue ngajak adik gue. Tapi emang dari situ ST ini kalau melatih juga walaupun melatih semuanya dia juga mengajak temen-temennya yang dari Korea ya? Iya. Korea Utara. Bukan. Korea Selatan. Korea Utara mau Siapa tuh yang Kim Jong Un. Bahkan di era pelatihan sebelumnya kita udah beberapa kali ya ganti pelatih ya. Dari zaman sebelum ST itu siapa? Simon ya? Simon. Nah, dari zamannya Simon tuh bahkan yang setelah kompetisi AFF, bahkan dia bilang kan banyak tuh netizen yang bilang zaman dulu kalau Simon tuh manggil pemain tuh berdasarkan pilihan netizen gitu. Ya, berdasarkan vote. Ya, nah, bahkan di konferensi pers juga si Simon juga secara belak-belakan ngomong karena keadaan timnas Indonesia ya kayak gini aja, nggak bisa naik, nggak bisa turun, kondisinya stabil. Jadi gimana dia mau ningkatin? Bahkan di masanya dia peringkat Indonesia kan turun parah kan. Turun parah, bahkan hampir 180 lebih ya. 100, iyalah segitu 180-an. Ya. Nah ya, di zaman pelatih sebelumnya tuh gue kayak gimana ya, kayak pesimis gitu loh. Timnas main nih, gue walaupun tahu endingnya gimana, ya tetap sih gue tonton. Tapi ya gue tahu endingnya gimana, bakal ya kalau nggak kalah ya seri gitu loh. Ya karena dulu kita pas zamannya timnas era pelatihan sebelum STI kan kita juga udah tahu kan pasti endingnya gimana. Udah semangat nonton bola nih, udah rame-rame nobar nonton bareng di pos ronda gitu kan, bareng bapak sambil ngopi main gameplay gitu. Iya, bahkan kita juga udah seneng nih, udah yakin nih pasti menang kayak lawan Malaysia lah, sekelas Thailand, udah pede nih karena di kompetisi sebelumnya ada perkembangan lah sedikit. Nyatanya tetep aja endingnya udah kebaca. Iya. Kalah juga. Nah, rival kita dulu tuh nggak kayak sekarang. Dulu tuh kayak kita ketemu Thailand kita takut gitu ya, kita pesimis ya bakal kalah nih. Kita ketemu Vietnam kita takut nih bakal kalah nih. Nah sekarang tuh parah coy. Kita harus kelas Australia. Sekarang kita Piala Asia ketemu Australia, ketemu Jepang. Bahkan udah 2-3 juga ketemu. Iya. 2 kali. 2-3 nyampe ke ini tuh perempat final kan. Iya. Bahkan sekali lagi tuh kita bisa ada peluang lolos untuk ikut Olimpiade di Paris. Iya, tapi ya bukan rezeki di kita. Ya, itu juga sesuai target ST kan dia targetnya Sintayong itu targetin
sampai semifinal aja. Semifinal. Dan ternyata bukan, dia bahkan targetnya cuma 8 besar. 8 besar. Nggak taunya apa, di luar ekspektasi kita kan. Iya, kita nggak bisa ngalahin Korea Selatan lewat penalti kan. Iya. Nah, akhirnya kita bisa melaju ke partai semifinal itu. Ya, walaupun nggak sesuai ini, cuma kan udah melebihi dari target yang SC pilih, yang dia inginkan. Nah, bahkan di era-era Sintayong ini banyak kita nih pemain keturunan yang bermain di Liga Eropa ini, banyak nih yang pengen join gabung timnas Indonesia. Kayak ya yang pertama tuh kayak Akan Bagot gitu ya. Banyak lah pemain-pemain keturunan ini. Ya, bahkan juga pemain-pemain ini tuh juga kita bukan sembarangan kan, bukan asal naturalisasi bisa, karena naturalisasi itu juga ada prosedurnya kan. Nggak cuma asal kita nyambil lah, nyomot lah, berdasarkan peraturan FIFA kan minimal mempunyai garis keturunan. Ya, garis keturunan juga itu nggak sampai jauh banget. Maksimal tuh sampai kakek atau nenek itu. Ya. Nenek, bahkan juga yang keturunan yang baru ini orang tuanya masih ada yang memiliki dari Indonesia asli kan, lahir dan kecil di Indonesia. Si itu tuh Eliano Renders itu kan. Eliano Renders sama Mes. Mes ibunya orang asli Manado. Bahkan dia mempunyai marga asli kan, marga asli orang Manado itu Tombeng. Sama si Renders ini juga nih Leka Tompesi itu. Ya. Ya. Nah, tadinya tuh sebelum si Eliano Renders tuh adik kakak nih sama pemain AC Milan. Si siapa? Tijani Renders. Ya, Tijani Renders. Nah, sebelumnya tuh sebelum Eliano tuh si Tijani juga mau diminta gitu untuk memperkuat timnas Indonesia, tapi dia kayak menunggu dulu lah panggil dari Belanda. Nah, sampai akhirnya dia direkrut AC Milan. Nah, pada akhirnya juga dipanggil ke skuad Belanda ini. Ya, itu kan si Tijani juga bahkan udah dibidikan, sudah masuk dalam radar ST itu juga udah dari lama kan, dari tahun 2021 malah ya. Ya. Dan beberapa targetnya yang jadi bidikan ada yang sudah berhasil. Kayak si siapa, Tom Hai mungkin, si Mes Hilgers, sama yang mungkin yang belum berhasil ada Kevin Dix, dan tadi siapa yang lu sebut? Tijani Renders. Tijani ya. Sisanya mungkin udah berhasil. Karena mungkin karena tertarikannya ya dengan timnas ini memiliki potensi. Ya. Gimana perkembangan ke depannya, apalagi setelah kedatangannya Sintayong. Dia membawa banyak perubahan. Mulai dari segi passing, lari, itu diajarin bener-bener dari awal. Stamina yang tadinya main cuma kuat sampai 60 menit, sekarang bisa lebih malah dari 60 menit. Ya, bahkan bisa sampai babak tambahan, sampai penalti malah kan. Iya. Bisa. Iya. Nah, tapi gue juga kadang bingung nih. Kenapa sih orang-orang kayak banyak gitu yang mempermasalahkan tentang pemain keturunan ini? Padahal kan ya ini juga demi timnas kita gitu loh. Timnas kita mau maju, kenapa sih harus kayak gue nggak setuju nih, kenapa sih banyak di skuad Indonesia tuh banyak pemain-pemain keturunan gitu, pemain naturalisasi, kenapa nggak lu ke pelosok-pelosok desa aja gitu, nyari-nyari talenta gitu. Ya, karena kan kalau talenta kan kayak dulu tuh sebelum kedatangan ST kan kita timnas banyak pemain dari ini kan, Persipura kan. Cuma ya sekarang Persipura gimana lihat kondisinya sekarang kan, udah turun juga, mungkin tim pemandu bakat ya sudah mulai mencari, cuma belum ada yang cocok kali dengan skemanya Sintayong. Dan kebetulan juga Indonesia ada pemain yang gak keturunan Indonesia, ada yang main di luar liga Indonesia. Nah, kayak contohnya tuh kayak siapa bek Venezia tuh? Jaitzes. Ya, Jaitzes tuh. Itu keren sih, timnas Indonesia bisa bisa manggil gitu loh pemain dari liga 5 liga teratas ya Eropa itu loh. Ya, bahkan juga Jaitzes juga awalnya kan juga main di Liga Belanda kan. Main di Liga Belanda. Terus nggak lama dia Venezia kan juga sebelum naik Serie A awalnya klub degradasi kan, klub Serie B. Dia juga nggak lama main di ini. Belum lama kan ya promosi ya? Belum, baru tahun ini, musim ini Venezia promosi ke Serie A ini. Nah, ada juga kan tuh kan banyak banget tuh yang mempersalahkan garis keturunan apa gimana. Iya, ya maksud gua, kenapa sih harus dipermasalahkan gitu loh? Padahal kan ya balik lagi tadi buat kebaikan timnas kita juga gitu kan. Iya, buat kemajuan timnas kita. Iya. Justru malah bukannya orang yang memiliki garis keturunan kayak gitu, nasionalismenya jadi dipertanyakan lagi.
Bahkan seorang Sandy Walsh Dia 7 tahun ya, 7 tahun nunggu tuh. nunggu. Sebelumnya bahkan ini dia pernah dapat tawaran dari Irlandia. Iya. Cuma ditolak, dia memilih timnas Indonesia. Sama timnas Indonesia juga pernah nawarin, cuma apa? Terhalang apa waktu itu ya? Ya pokoknya adalah kendala gitu ya. Ya, Akhirnya sampai 7 tahun. Iya, 7 tahun nunggu. Kurang nasionalisme apa sampai nunggu 7 tahun demi membela Indonesia? Iya. Nah, ada lagi nih Justin Hubner nih yang kita nonton juga kan tuh yang Piala Asia U23 yang kemarin tuh. Nah, Justin Hubner ini sebelumnya kan sebelum datang ke ke stadion yang di Qatar ini dia main dulu kan tuh yang di klubnya yang klubnya di Jepang itu tuh Cerezo Osaka. Iya, Cerezo Osaka. Main beberapa menit gitu. Dia keluar diganti sama rekannya, dia terbang nih ke Qatar, langsung terbang nih. Nah, di posisi itu timnas Indonesia juga udah main kan. Ya. Nah, tapi dia di match itu juga jadi dia main 2 kali match dalam 1 hari. Ya. Main bersama klubnya dan bermain sama timnas Indonesia ini. Iya, Justin Hubner itu juga luar biasa loh. Dia bahkan terbang dari Jepang ke Qatar itu perjalanan yang lumayan, apalagi dia mengalami jet lag kan. Walaupun mulai ikut Piala Asia U23 itu mulai dari bangku cadangan ya. Ya. Ya karena kan dia baru datang kan. Iya, jauh. Capek lah. Nah, apalagi kelompok umur juga saat itu Piala Asia U23 rata-rata pemainnya ya dipenuhi oleh pemain senior kan. Iya. Jadi permainannya jauh beda, chemistry-nya udah mulai kebangun. Jadi tinggal menyatukan aja gimana. Sama yang pemain-pemain yang belum ada nih di senior ini. Ya. Nah, menurut lu nih performa timnas Indonesia kan lagi bagus-bagus gini nih ya. Menurut lu cocoknya dibawa kemana sih nih performa ini nih? Maksudnya pemainnya nih, pemainnya. Indonesia kan levelnya udah bukan Asia Tenggara lagi, udah bukan ASEAN lagi. Kita itu kancahnya udah kancah Asia. Dan tadi barusan gitu, lu bilang juga level kita udah bukan Taiwan, apalagi Malaysia. Apa tuh Malaysia? Niru-niru budaya kita. Udah saatnya kita melaju lebih jauh, melangkah lebih jauh. Ya sekarang kita kan udah di kancah Asia juga udah banyak ini kan, kita bahkan pertandingan yang kemarin, match kemarin kita bisa bikin Arab Saudi sama Australia tuh kita bisa menahan imbang itu ya. Bahkan di kandang kita sendiri kan. Ya. Di kandang Arab Saudi Arab juga Saudi, dengan ya. penonton-penontonnya Ya. juga kan banyak gitu dari Arab Saudi. Kita bisa menahan imbang ya tim langganan Piala Dunia itu kan. Ya. Arab pemainnya nih banyak, jarang yang ada main di luar negeri kan, rata-rata main di liga lokal Iya, kan. lokal. Tapi apa? Chemistry-nya kebangun. Udah ini apalagi salah satu pelatih Roberto Mancini. Pelatih kelas dunia loh itu. Iya, pelatih kelas dunia, bahkan pernah membawa Italia juara Euro. Iya. Dan sekelas Sinteyong bisa menahan pelatih sekelas Roberto Mancini. Nah, garis turunan lu juga ini nggak sih kadang kesel ada yang nggak ini? Ada aja yang nggak suka, misalkan ini dia orang Belanda lah, nggak punya keturunan Indonesia lah, gimana? Ya sebenarnya apa ya? Itu naturalisasi tuh menurut gua tuh proses ya. Proses di mana Iya, proses gimana? pemain itu melepas ke warga negaraannya yang lama, nah diganti ke warga negaraan yang baru ini Indonesia ini proses naturalisasi itu. Ya apalagi kan Indonesia ini kan juga tidak menetapkan kewarganegaraan ganda. Jadi yang mana yang membela Indonesia tuh harus benar-benar nasionalismenya dipertanyakan lagi. Nah, rata-rata skuad timnas Indonesia kan ini sekarang benar-benar garis keturunannya kan, maksudnya bukan naturalisasi. Ada sih pemain Indonesia dulu yang naturalisasi kayak Mark Klok, Spaso Jevic gitu kan, Christian Gonzalez. Nah, tapi di skuad yang sekarang ini tuh benar-benar pure pemain keturunan, entah itu dari kakeknya, dari bapaknya, dari ibunya, benar-benar loh gitu. Ya, karena kan garis turunan sembarangan. Apalagi kayak naturalisasi kan minimal harus 5 tahun menetap kan di Indonesia, itu baru bisa disebut naturalisasi. Yang mana harus tinggal 5 tahun di Indonesia berturut-turut dan nggak boleh berpergian keluar dari negara Indonesia. Ya, selama 5 tahun itu. Kan naturalisasi balik lagi, naturalisasi itu prosesnya, Ya, bukan proses. Iya. Bukan apa ya, bukan pemainnya gitu. Iya, bukan pemainnya. Apalagi ini kita kedatangan pemain baru kan kayak si Mes Hilgers sama Aliano Renders, dan sebelumnya ada Martin Pes. Nah itu tuh ya kan dia juga apa nggak orang tua atau ininya nggak ada yang punya dari Indonesia, cuma dia jatuhnya apa eligible ya.
Bejilvers apa gitu ya, pokoknya nama apa ya gitu, Bejilvers atau Belivers gitu ya, susah lah gua nggak bisa nyebutinnya. Ya tapi karena di situ juga di peraturan kan, menurut peraturan FIFA sama di peraturan negara yang ada di Indonesia kan bisa. Jadi kayak apa, neneknya apa kelahiran di Indonesia atau gimana, jadi intinya kita sudah mengikuti prosedur yang ada, jadi nggak asal sembarangan naturalisasi atau mengambil garis keturunan atau menyomot. Nah ngomong-ngomong STY nih, lu tau gak sih kepanjangan STY itu apa? Sinteyong Salah. apa? Suka tau. It. Sensor. Ya itu dia pundit-pundit apalagi kan kita nih timnas kita setelah memiliki kemajuan ada aja kan yang nggak seneng ya. Kenapa nggak seneng? Karena kan kita di era kegelapan, era jahiliyah. Kenapa sekarang banyak yang nggak seneng? Karena dulu mungkin banyak pemain titipan. Ya STY kan nggak bisa pemain STY itu nggak bisa Membawa iya nggak bisa pemain ya ini bawa nih anak sini gitu kan. Iya. Makanya kan pemain sekarang benar-benar yang benar-benar bisa pilihan STY ya sesuai kemauannya dia. Apalagi kan di era sekarang, di era pelatihan STY itu kan STY bukan hanya melatih saya, cuma kan benar-benar melatih. Kayak sekarang dia mendatangkan pelatih striker kan yang baru untuk apa? Mengasah kemampuan. Apalagi kan kita itu minus di striker aja. Minus depannya masih. Iya. Dan untuk di posisi back itu kita udah lumayan mumpuni ya. Iya udah banyak lah stoknya. Ya, dari Jordi Amat, Jason Hapner, Sandy Walsh, Sain Patinama. Ya pokoknya yang lain lah itulah. Ya, bahkan main kita juga ada yang pemain ini sebelum ada yang main di luar ASEAN, ada juga kan yang main di kayak Liga Thailand, Liga yaitu Asnawi, Malaysia, Jordi Amat. Ya setidaknya nggak main di liga lokal, jadi biar tahu lebih dalam lagi gimana perkembangan sepak bola di sana. Belajar lah ke negeri yang maksudnya level liganya di atas Indonesia gitulah ya. Iya, biar kompetisinya lebih banyak daripada di Indonesia. Nah, nggak kerasa nih kita udah di penghujung acara. Nah, sebelum gue tutup acaranya nih, gue mau nanya dong, harapan atau target apa sih yang lu mau iniin buat timnas Indonesia? Harapan lu buat timnas Indonesia ke depannya itu gimana? Target gue mah nggak usah muluk-muluk. Apa tuh? Ya intinya tetap solid aja dan jaga nasionalisme, kuatkan persaudaraan. Apalagi kan kita juga chemistry-nya udah mulai kebangun kan. Dengan adanya kebersamaan mungkin kita bisa melaju ke kancah internasional. Apalagi kita sekarang lagi di melaju kualifikasi Piala Dunia kan. Ya. Apalagi kita ronde ketiga juga udah lolos tanpa kualifikasi. Nah menurut lo? Nah ya sih gue berharap sih Indonesia bisa lebih berkembang lagi ya di bawah kepelatihan Sintayong ini. Nah bisa masuk ke Piala Dunia, bisa bertemu dengan tim-tim langganan Piala Dunia juga kayak Portugal, Argentina, Brazil gitu-gitulah ya. Ya walaupun pernah ketemu Argentina. Iya, itu kan friendly match doang. Iya, nggak ada Messi. Iya. Kalau Messi mau menang kita. Nah buat para haters STY ini, menurut gue jangan dulu mengomentari timnas Indonesia ini. Timnas Indonesia itu sedang dalam performa yang naik lah. Kita tuh mau melaju ke Piala Dunia, sedang berproses berusaha gitu. Nah buat haters STY, jangan komentarin ya timnas Indonesia ini dulu gitu. Ya, menurut gua udah bagus aja sih karena kita tinggal meningkatkan lagi performa kita dengan adanya squad yang baru. Untuk mendalami squad sudah cukup mungkin karena kita hanya tumpul di posisi striker saja. Nah kita sudah di penghujung acara nih. Gak kerasa ya kita sudah ngobrol sepanjang ini. Menurut lo gimana nih? Seru nggak? Seru, abis, gokil. Oke, sekian dari kita. Gue Faki. Gue Afiki. Izin pamit. Bye-bye. Bye-bye.